Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali berjumpa dengan saya di channel Ide Kaligrafi. Kali ini ada sesuatu yang beda ya. Saya akan coba sedikit menjelaskan ya. Meskipun sebenarnya saya nggak bisa sih nulis seindah ini, cuman ini dari hasil percobaan saya aja. Coba-coba melihat secara detail bagian mana yang sama, bagian mana yang yang berbeda misalnya, dan bagian-bagian mana yang sama tingginya, datar dan lain sebagainya. Insyaallah saya akan coba jelaskan sedikit demi sedikit, sekali lagi sebatas ilmu yang saya tahu atau yang saya pahami. Saya kira penjelasan dari ustadz-ustadz yang lain nanti akan lebih banyak ya, bahkan lebih dalam, mungkin bahkan lebih detail. Rahasia-rahasia huruf tulus itu akan keluar kalau dengan ustadz-ustadz yang lain insyaallah. Cuman saya sekali lagi mencoba aja ya dari apa yang saya tahu sedikit. Oke, ini saya coba gunakan aplikasi PixArt. Ini tulisan dari Abdurrahman Depeder. Nah, teman-teman bisa ngambil tulisan ini, karya beliau, di situs beliau langsung ya, di depeder.com. Nah, nanti teman-teman buka Google, coba nanti cari di situs beliau. Biasanya lebih bagus nih, agak bagus dikit lah kualitas karyanya dibandingkan kalau kita ngambil di Facebook kayak gitu. Nah, oke, saya akan coba ya dari sini ya. Ini lafaznya wal hayyul qayyum ya. Oke, terus nah dari huruf A, huruf H ini saya akan coba gunakan alat di sini. Nah, kuas ini ya. Kuas ini nanti akan saya garis-garis bagian-bagian yang perlu saya garis ya. Oke. Ini pemanasan dulu. Hapus. Oke. Nah, saya perbesar dulu. Ini harus pakai 2 jari perbesarnya. Nah, sekarang saya coba pakai ini. Saya perkecil dulu ya. Sekitar 3. Oke. Nah, teman-teman lihat sini huruf H ini dia hampir sama sebenarnya ya, tarikan atau apanya dengan huruf dal itu ya hampir mirip lah untuk tarikan awal kayak gini nih gitu. Jadi ada memang huruf-huruf di khat sulus itu huruf-huruf yang bisa dikatakan punya hubungan satu sama lain kayak gitu. Cuman kalau dibanding dengan dal ya ini tentu terlalu kecil ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung ambil dari tarwisnya dulu, dari atas dulu, dari tarwis. Jadi dia di sini tarwisnya nggak lurus ya. Jadi teman-teman perhatikan juga, nggak lurus bagian tarwisnya. Oke, bagian tarwis ini tidak lurus. Nah, otomatis teman-teman kalau nanti buat tarwis misalnya, ya arah penarikan tarwisnya, arah penanya harus miring ya, jangan sampai datar. Kalau sampai datar mungkin kelebaran nanti, kurang sesuai dengan ukurannya gitu. Nah, itu yang pertama. Tarwisnya ini teman-teman lihat agak ini ya, agak miring. Nah, kemudian untuk bagian ini juga agak miring ke bawah ya. Kalau saya bandingkan dengan Sami, kalau nggak salah Sami Afandi itu lebih bagian sininya lebih datar. Kalau Sami Afandi lebih datar gini, tapi kalau ini Sayyid Abdurrahman Depeder tidak terlalu datar, agak miring dikit. Dan teman-teman harus tahu juga nih, tarwis huruf ini H, huruf dal, za, ro ya, dan lain sebagainya itu berbeda dengan tarwis huruf alif. Nah, kalau kita bandingkan dengan huruf alif, nah lihat huruf alif lebih tebal, lebih besar gitu. Kalau kita kalkulasikan dengan titik di sini bisa sampai 2 titik ya. Tarwis alif ini bisa sampai 2 titik. Oke. Jadi itu pertama yang penting harus teman-teman tahu, tarwis alif itu beda dengan tarwis huruf H, da, za, ro dan seterusnya. Oke, itu penting ya. Jangan sampai teman-teman nanti buat tarwisnya sama-sama besar antara H dan alif. Tentu berbeda. Itu yang penting ya. Itu yang harus teman-teman pahami terkait dengan tarwis huruf ya. Kemudian yang selanjutnya bagian sini,
Nah, ada kayak lentur gitu tuh. Nah, jadi kalau buat H ya jangan lurus-lurus amat buatnya. Nah, atau mungkin kayak gini ya. Jadi ada kayak lenturannya, lentur. Oke. Jadi bagian-bagiannya lentur seperti ini teman-teman juga harus perhatikan, saya kira ya. Penting untuk teman-teman perhatikan juga. Oke. Nah, kemudian bagian ini, bagian dalamnya ini saya lihat sudut ini hampir datar, cuman agak turun dikit ini. Nah, dan di sini 1 titik. Oke. Kemudian ini kalau dibagi 2 hampir sama besarnya. Ulangi, hampir sama besarnya. Cuman bedanya di sini dikit. Nah, di sini. Kalau ini agak datarin dikit, agak ini. Nah, ini hampir besarnya sama gitu. Jadi kayak apa ya? Runcing ibaratnya kayak kuku lah gitu. Nah, kayak tangan kita kuku itu bentuknya. Nah, itu ya. Jadi tarwisnya pertama ini tarwisnya lebih kecil dari alif, kemudian ada lentur di sini, kemudian ke atas ya. Nah, itu langkah yang ini yang pertama, ini kedua, tuh. Nanti ketiga dari sini. Sudut ini masuk ya. Kalau saya lihat ini bisa dibilang masuk semua nih dari sini. Nah, masuk dalam lagi. Artinya ujung sini. Nah, ini nyatu nih, menyatu istilahnya. Kemudian tak sampai di sini. Sampai hampir datar dengan ukuran ini. Nah, itu. Kemudian baru kita buat tarik dari sini. Nah, ini juga teman-teman kalau perhatikan bagian bawahnya ini tarik garis, terus ini sama. Nah, sama rata dengan ini. Oke. Jadi jangan terlalu turun juga pas buat ini, jangan terlalu tarik turun juga ya. Kemudian kedua dari sini. Nah, jaraknya ini diperkirakan tidak sampai 1 titik, setengah titik aja. Kayaknya paling jauh 1 titik deh kalau nggak salah. Cuman jangan sampai teman-teman buat hurufnya kejauhan, misalnya terlalu jauh. Jadi jarang banget, bahkan saya kira nggak ada ya yang hurufnya sampai jauh kayak gini, sampai jauh sekali dari huruf H ke huruf waw, ataupun huruf apapun yang setelahnya huruf waw, misalnya kaf, waw, di sini agak panjang, biasanya tidak ada. Jadi dia pendek aja, seperti ini. Oke. Jadi itu ini detailnya ya. Ini baru kayak 2 huruf aja udah lama banget nih. Oke, ini huruf huwa aja ya. Nanti setelahnya saya akan coba videokan lagi yang huruf-huruf yang lain insyaallah. Kita lanjut. Nah, di sini untuk bagian leher ini saya kira umumnya ya, umumnya sih biasanya kalau agak panjang gini kan biasanya untuk ini ya, yang turun seperti ini ya. Cuma memang kalau untuk Abdurrahman Depeler ini beliau agak panjang dikit nih lehernya nih. Nah, di sini nih saya lihat agak panjang dikit dibandingkan dengan khatat-khatat yang lain. Kalau kayak Sami misalnya itu nggak terlalu panjang sih lehernya, terlalu panjang. Tapi nanti coba teman-teman cek lagi lah gimana detailnya dan bedanya di mana. Nah, kemudian ini 2 titik ya biasanya dari sini, 2 titik. Nah, ini coba teman-teman lihat bagian sepertiganya. Kalau ditarik dari sini, nah, tarik dari sini, tarik garis lurus. Oke, ini 1. Nah, ini dia bagian sepertiga sebenarnya. Oke, saya coba warna ini. Nah, bagian sepertiga. Kebanyakan orang kebanyakan teman-teman juga yang belajar itu tidak memperhatikan bagian ini, bagian sepertiga ini yang menyentuh bagian paling bawah ini harusnya bagian dari sepertiga huruf yang kita tulis. Jadi sebenarnya kalau untuk hulus ini masya Allah detail kali ya, detail sekali untuk huruf hulus ini. Sampai kalau teman-teman mengukur ya, saya sudah pernah mengukur huruf Sami Afandi itu masya Allah beliau tulisannya luar biasa sekali, pas semuanya, nggak ada yang lebih, nggak ada yang
kurang seperti itu. Nanti insya Allah setelah saya bahas tulisan dari Sayyid Abdurrahman Dapelir ini, nanti insya Allah kalau udah selesai ini saya akan bahas 12 ya. Saya akan bahas 12 tulisan Syekh Sami Afandi yang luar biasa itu. Nanti akan saya coba satu persatu gimana luar biasanya tulisan beliau. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan tunggu video selanjutnya, dan mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Oke, ini perhatikannya, ini satu titik. Oke, ini setengah titik, ini satu titik di sini nih, situ. Dan di sini biasanya 2 titik. Nah, situ setengah titik, ini 1 titik di sini. Biasanya ini 2 titik. Gitu. Oke, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Syukur jazakumullah khairan sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman yang lainnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.